إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من النار والمن البدعة Ikhwan fillah a'azakumullah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kami memuji dan memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala, dan juga kami mohon ampunan serta hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Kami berlindung dari kejahatan jiwa-jiwa kami dan kejelekan-kejelekan amalan-amalan kami. Barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Saya bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja yang tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Selaku khatib, kami mengajak kepada kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita, keimanan kita, akidah dan tauhid kita di akhir-akhir tahun. Dan marilah kita sejenak merenungkan dalam hati yang paling dalam
betapa cepatnya waktu berjalan. Tanpa kita sadari, tahu-tahu kita sudah berada di penghujung tahun 2024 Masehi dan akan masuk pada tahun baru 2025 Masehi dengan izin Allah Jalla wa'ala. Hal ini bila kita menyadari, ikhwani fiddin, a'azakumullah, pada hakikatnya menunjukkan semakin berkurangnya jatah hidup kita di dunia, yang artinya semakin dekat ajal atau kematian kita. Walau kematian atau ajal menimpa siapa saja, baik muda, tua. Setelah kita renungkan, mari kita coba untuk mengambil pelajaran dari berbagai kejadian atau fenomena-fenomena yang kita saksikan bersama. Seperti halnya fenomena gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan juga pembantaian saudara-saudara kita Muslim oleh Yahudi di Palestina dan lain sebagainya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, izinkan kami selaku khatib menyampaikan sedikit nasihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, terkait dengan judul khutbah perayaan tahun baru menurut pandangan Islam. Perayaan tahun baru menurut pandangan Islam. Ibn Fiddin azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh ironis, menyedihkan dan aneh, justru ada sebagian orang yang bersenang-senang, bergembira ria, beryuforia dalam menyambut tahun baru. Ada yang membunyikan trompet, ada yang membakar kembang api, membunyikan petasan, rame-rame menyambut datangnya tahun baru, hingga menghabiskan biaya berjuta-juta untuk hal yang mubazir. Untuk hal yang mubazir. Kalau sudah demikian, ikhwani fiddin, mereka sudah tidak lagi ingat bahwa hakikatnya dengan bertambahnya tahun, maka bertambah dekat pula kematian kita. Sudahkah kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian? Suatu pertanyaan yang harus kita jawab dalam diri kita masing-masing. Orang yang demikian itu telah tertipu dengan kehidupan dunia. Tidak boleh bagi seorang muslim atau muslimah untuk ikut serta dengan kaum Nasrani, kaum Yahudi, atau kaum kafir lainnya dalam acara perayaan-perayaan mereka. Bahkan wajib meninggalkannya, karena barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut.
Rasulullah SAW telah mengingatkan kita dari sikap menyerupai mereka atau berakhlak dengan akhlak mereka. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan" ila akhirih ayat. Ifani fi din azakumullah. Tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ikut serta dalam orang-orang kafir dalam acara perayaan-perayaan mereka merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk meninggalkannya. Lalu bagaimana dengan ikut serta merayakan tahun baru Masehi yang bersumber dari kaum Nasrani? Ini merupakan perbuatan tasabuh, yakni bentuk menyerupai kepada adat keagamaan kaum kafir. Dan tasabuh telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 116, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dari jalan Allah. Ibani fiddin azakumullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Segala perayaan yang bertentangan dengan syariat Allah Jalla wa Ala tidak boleh dirayakan meskipun banyak manusia merayakannya. Seseorang muslim sebaiknya meninggalkan segala ucapan dan perbuatannya, menimbang ucapan dan perbuatannya dengan timbangan Al-Quran dan As-Sunnah. Segala sesuatu harus disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau salah satu dari keduanya, maka diterima meskipun ditinggalkan kebanyakan manusia. Sebaliknya, segala yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau salah satu darinya, maka ditolak meskipun dilakukan oleh kebanyakan manusia. Ibadul bidin azakumullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ifani fiddin azakumullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik dalam mempersiapkan dirinya untuk alam berikutnya.
Kematian adalah memutuskan berbagai kenikmatan. Kematian akan menjumpai kita dimanapun kita berada. Walaupun kita berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh, tatkala jatah umur usia yang telah ditentukan Allah Jalla wa'ala tersebut telah habis, maka itulah ajal yang kita tidak mungkin lari darinya. Tatkala ajal seorang hamba telah sampai pada waktunya yang Allah tentukan, pasti dia tidak akan merasakan dahsyatnya, ngerinya, dan sakitnya yang luar biasa karena merasakan sakaratul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat disempurnakan pahala. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka akan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan ini tiada lain hanyalah kehidupan di dunia, hanyalah kehidupan yang memperdaya. Marilah kita heningkan hati dan fikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Inna Allaha malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.